Aksi perundungan dan penganiayaan ini melibatkan sejumlah siswi SMP di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban dikeroyok oleh sejumlah temannya sendiri. Ironisnya, lokasi perundungan tak jauh dari sekolah korban dan para pelaku. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha melerai pertikaian antar siswi SMP ini. Meski tak berlangsung lama, perundungan ini segera viral di media sosial. Pihak sekolah telah meminta keterangan kedua pihak yang terlibat dalam perkelahian dan telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Waktu akhir pelajaran bahasa Inggris. Kemudian setelah bel pulang berbunyi, mereka pulang. Tidak terjadi masalah. Tetapi begitu sampailah di depan, terjadilah perkelahian ini, berlanjut di luar. Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini berulang, pihak sekolah akan lebih memperketat pengawasan terhadap siswa-siswinya sepulang sekolah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi perundungan dengan kekerasan menimpa remaja berkebutuhan khusus di Cirebon, Jawa Barat. Korban yang menangis tidak membuat pelaku berhenti menindas korban. Video aksi perundungan disertai kekerasan terhadap remaja disabilitas beredar luas di media sosial. Terlebih, sikap tak terpuji ini dilakukan oleh remaja yang masih mengenakan seragam sekolah. Video tersebut mempertontonkan korban yang terus menangis, namun pelaku tak peduli bahkan terus menindas korban. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di sebuah saung di area persawahan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pihak perangkat desa yang mendapat laporan menyayangkan atas kejadian yang melibatkan korban berkebutuhan khusus tersebut. Terlebih korban dikenal baik di lingkungannya. Korban sih orangnya sangat baik sekali ya, orang dia yang ada koneko, orangnya tuh alim. Jadi makanya dengan kejadian ini tuh khususnya warga kami sih biar merasakan gitu sakitnya gitu, pada pengennya begitu, cuman kan ada pihak yang berwajib. Sementara itu, pihak Polresta Cirebon sudah mengamankan 3 orang yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Namun hingga kini, petugas masih menjalani pemeriksaan terhadap ketiganya. Seorang pemuda di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengamuk saat ditagih utang. Bayi penagih utang terluka akibat terkena gayung yang dilempar pelaku. Polisi menangkap seorang pemuda di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang tega menganiaya bayi berusia 13 bulan. Aksi penganiayaan ini terjadi saat orang tua bayi mendatangi rumah pelaku untuk menagih hutang sebesar Rp500.000. Namun bukannya membayar utang, pelaku malah mengamuk dan melempar gayung berisi air ke arah orang tua korban hingga mengenai kepala korban. Akibatnya, korban yang masih berusia 13 bulan bengkak pada bagian belakang kepalanya. Selain menganiaya korban, pelaku juga mengancam orang tua korban dengan senjata tajam. Berawal dari utang piutang. Orang tua korban mengutangkan uang sebesar Rp500.000 terhadap pelaku. Dan pada saat ditagih, pelaku merasa tersinggung dan menganiaya korban dengan cara melemparkan gayung yang berisi air. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita parang dan serpihan gayung yang digunakan pelaku menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi MNC Asset Management yang ikut dalam Summit Infestival 2022 di Bogor, Jawa Barat. Berkolaborasi dengan Mirai Aset Sekuritas ini, MNC Asset Management bertujuan memberikan edukasi serta mempromosikan beberapa produk reksadana yang dimiliki kepada para calon investor.
MNC Asset Management mengikuti Summit Infestival 2022 yang digelar oleh Mirai Asset Sekuritas di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat. Anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk yang bergerak di bidang manajer investasi bersama Mirai Asset Sekuritas memberikan edukasi dan paparan kepada masyarakat tentang produk investasi di pasar modal, terutama reksadana. Edukasi ini dinilai sangat penting dilakukan agar calon nasabah tidak salah dalam memilih investasi reksadana. Bisa diskusi dengan nasabah, bisa berinteraksi juga dengan nasabah. Kita usahakan untuk coba lakukan ini sesering mungkin. Jadi nasabah punya pandangan yang baik mengenai MNC Asset Management dan juga punya kepercayaan karena pernah bicara langsung dengan pengelolanya, dengan timnya juga gitu. Karena kita tahu kinerja MNC itu sekarang cukup bagus, terutama di reksadana pendapatan tetap. Jadi kita punya platform namanya Navi, rating MNC Asset Management itu menduduki peringkat ke-1. Para calon nasabah sangat antusias mengikuti Summit Infestival 2022. Mereka berharap event yang baru pertama kali diselenggarakan di Bogor ini bisa dilaksanakan secara kontinu untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang manajemen investasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Stefan Patinama, iNews melaporkan.